Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Lim, Pak Marwan, Pak Legisan yang saya hormati dan saya banggakan. Kesempatan sore ini sudah hampir habis kata-kata saya. Tapi sebenarnya pada saat sidang MK ini berjalan, kami pemerhati kondisi bangsa ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini masih bisa berperan sebagai mahkamah yang jujur, profesional, dan benar. Tapi hari ini mati itu semua. Dan sebetulnya ini sudah kita prediksi. Saya pernah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa melihat pelaksanaan pengadilan yang pernah terjadi dalam kasus-kasus besar selama era Jokowi ini, dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kelihatan sekali bahwa hakim itu tidak punya hati nurani, sudah mati indranya dan nuraninya. Karena itu dengan keputusan hari ini sangat mengagetkan buat orang-orang awam tentang ilmu hukum seperti saya dan banyak masyarakat. Dalam pembacaan keputusan tadi dikatakan bahwa pengangkatan atau pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak ada bukti nepotis. Tidak ada bukti nepotis. Itu dibacakan. Pikir saya yang buta tuli atau yang mengatakan itu. Kemudian dalam ini pembacaan itu juga mengatakan tidak ada bukti kalau Jokowi itu cawe-cawe. Dan ada yang aneh lagi menurut sepintas saya lihat. Ketua Mahkamah Konstitusi Suharyoto dulu menolak Gibran. Suhartoyo dulu menolak Gibran untuk calon wakil presiden. Sekarang dia mendukung. Ada apa ini? Begitu aja. Jadi, dan saya ngomong juga dengan beberapa lawyer, kelihatannya fakultas hukum itu perlu dibubarin aja, atau mungkin kurikulumnya ditambah. Satu sisi ada yang mengatakan bubarin aja, nggak perlu hukum, karena di Indonesia nggak perlu hukum, yang perlu kekuasaan. Tapi ada satu sisi kurikulumnya ditambah. Yang perlu ditambah itu adalah masalah kejujuran dan rasa malu. Tidak ada kejujuran di hakim ini. Hakim konstitusi tidak punya rasa malu. Padahal kalau menurut saya faktor rasa malu itu yang membedakan manusia dengan hewan. Salah satu faktor yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah rasa malu. Kalau sudah nggak punya rasa malu, bayangkan sendiri apa itu manusia. Mungkin cuma wujudnya saja gitu. Dan ini ditampilkan oleh hakim-hakim konstitusi yang memutuskan gugatan paslon 01 dan 03. Jadi pada kesempatan ini saya katakan hakim-hakim ini tidak jujur, tidak punya rasa malu. Pelanggaran sudah nyata-nyata terlihat, tapi dikatakan tidak ada. Berarti ada tidak jujur, tidak punya rasa malu. Ya itu tadi. Kemudian ada selentingan fakultas hukum bubarkan atau tambah kurikulumnya masalah moralitas, masalah kejujuran, dan masalah rasa malu. Kalau enggak, jangan berharap hukum bisa dikatakan sebagai panglima dalam negara kita yang katanya negara hukum. Omong kosong itu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman atau mengingatkan teman-teman, kita selama ini kita berjuang. Selama hayat masih di kandung badan, langit runtuh pun
selama kita masih hidup, kita harus tetap menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kondisi saat ini, kalau tadi sudah disampaikan Pak Legisan terjadi kerusakan, tapi yang paling menonjol menurut saya ini adalah kerusakan moral para elit bangsa ini, baik yang di eksekutif, legislatif maupun di judikatif. Mereka ini tidak malu-malu, tidak takut sama Tuhan untuk menipu, berbohong. Jadi terjadi kerusakan moral yang sangat parah pada elit negeri kita ini. Sekali lagi, baik itu di eksekutif, di legislatif, maupun di judikatif. Kita sudah lihat kondisi itu. Dan ini perlu kerja keras untuk memperbaikinya. Kalau kita, negara Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti orang Indonesia ini semuanya harus beragama, harusnya ngerti moral. Tapi faktanya para elit ini nggak ngerti moralitas. Tadi saya katakan menipu, berbohong, dan memutarbalikkan fakta sangat mudah. Nah, itu yang pertama saya katakan, terjadi kerusakan moral di semua lini, terutama pada elit bangsa. Yang kedua, saya ingat nasihat orang-orang tua kita. Suatu negara atau suatu daerah itu bisa rusak bukan karena adanya orang jahat, orang brengsek, orang bajingan. Bukan banyaknya orang-orang brengsek itu, tapi karena orang-orang baik pada diem semua. Masa bodoh atau takut. Karena itu pada kesempatan ini, marilah saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih berpegang teguh kepada agama masing-masing bersuara dan melawan kebejatan moral yang sekarang terjadi. Kalau enggak, anak cucu kita bisa ikut hancur lebur dibikin oleh rejim yang tak bermoral ini. Iya, mereka nggak merasa menipu, happy saja. Padahal menipu terang-terangan. Bagaimana saya katakan nggak menipu? Kalau mau saya ulangin, dia katakan penetapan Gibran tidak nepotis. Dia katakan bahwa bansos tidak melanggar undang-undang. Apa nggak penipuan itu kepada publik? Belum lagi yang lain-lain. Nah, karena itu, marilah pada saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih betul-betul menyadari bahwa negara ini perlu kita perbaiki, ikut bersatu, berjuang, bersuara, menegakkan kebenaran hakiki sesuai ajaran agama atau undang-undang yang ada. Jangan takut. Ya. Jangan ragu. Kalau kita bersatu kita kuat. Sekian, terima kasih. Jadi